A True Martial World. Bab 23. Judul, Perbaikan Eliksir Yi Yun. Jadi aku bisa memperbaiki tulang kuno? Tanya Yi Yun. Lian Chengyu membuat pengakuan diam-diam. Sangat menyedihkan melihat seseorang menjalani kehidupan di mana dia sangat bahagia dikirim ke kematiannya. Terima kasih Tuan Muda. Yi Yun sangat senang. Ini tidak palsu, karena dia benar-benar bahagia. Dia awalnya mengira Lian Chengyu akan menjadi gila dan menepuknya beberapa kali lagi setelah melihatnya hidup untuk memastikan kematiannya. Meskipun metode Lian Chengyu tidak akan merugikan Yi Yun, itu akan menghasilkan banyak implikasi. Lian Chengyu mungkin salah mengira itu sebagai kesalahan karena gagal membunuh Yi Yun untuk pertama kalinya. Tapi dia akan menyadarinya jika ada yang kedua kalinya. Bagi Yi Yun, itu bukanlah kabar baik. Tujuan Yi Yun untuk memperbaiki tulang-tulang kuno itu dipenuhi oleh Lian Chengyu. Memperbaiki tulang kuno memberi Yi Yun waktu untuk bernapas. Kekuatan Yi Yun meningkat pada tingkat eksponensial, jadi dalam waktu 2 bulan, semuanya tidak lagi sama. Yun kenapa kamu tidak pulang untuk makan? Jiang Xiaoru telah selesai menyiapkan makanan dan keluar untuk mencari Yi Yun. Tapi dia melihat Yi Yun berbicara dengan Lian Chengyu saat dia keluar dari pintu. Jiang Xiaoru langsung khawatir. Lian Chengyu sebelumnya telah menyakiti Yi Yun dengan pedih dan hampir merenggut nyawanya. Dia berjalan cepat, takut Lian Chengyu akan menyakiti Yi Yun. Meskipun Jiang Xiaoru sangat membenci Lian Chengyu, dia tahu dia tidak bisa kehilangan kesopanan dengannya. Jadi, itu Tuan Muda Lian. Jiang Xiaoru tersenyum kecut setelah melihat Lian Chengyu saat dia menarik Yi Yun di belakangnya. Oh, Jiang Xiaoru, aku mengingatmu. Menyadari tindakan Jiang Xiaoru, Lian Chengyu mengerutkan kening. Gadis ini masih memusuhi dirinya sendiri. Lian Chengyu tidak suka jika orang-orang kampungan miskin dari klan suku Lian menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Itu adalah hasil dari rasa rendah diri di dalam dirinya di bawah semua kekuatan yang lebih besar, jadi dia bertujuan untuk membangun otoritasnya di antara orang miskin yang tidak bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri. Tapi Jiang Xiaoru dianggap sebagai wanita yang dia kagumi, jadi dia lebih toleran padanya. Dia perlahan akan menjinakkannya. Lian Chengyu pergi. Meskipun dia mengagumi Jiang Xiaoru, dia tidak memberinya perhatian, atau mengatakan sepatah kata pun padanya. Dia adalah seorang elit. Dia seperti seorang kaisar yang hanya mengunjungi, tetapi tidak pernah dikejar. Dia hanya perlu menunggu Jiang Xiaoru mencapai situasi putus asa dan meminta Zhao Tiezu untuk menanganinya. Jiang Xiaoru melihat punggung Lian Chengyu saat dia mengepalkan tangan kecil Yi Yun. Yun apa yang terjadi? Tidak ada, Kak Xiaoru. Kamu tidak perlu khawatir, jawab Yi Yun. Yi Yunlah yang memberitahu Jiang Xiaoru bahwa Lian Chengyu telah menyakitinya. Sejak Yi Yun meyakinkannya, Jiang Xiaoru mereda. Beberapa hari ini, dia mulai samar-samar merasa bahwa kakaknya bukan lagi anak biasa. Dia punya ide sendiri. Tapi Jiang Xiaoru mulai berpikir sebelum dia merasakan sesuatu yang salah. Yun kamu tidak bisa berpikir untuk memurnikan tulang-tulang kuno itu kan? Kamu tidak bisa pergi ke tempat itu. Yi Yun memandang Jiang Xiaoru dengan heran. Intuisi tajam Jiang Xiaoru sangat mengejutkan. Meskipun dia tidak tahu misteri apa yang dimiliki proses penyempurnaan itu, dia mengira itu adalah pekerjaan yang berbahaya. Yi Yun memikirkannya sebelum berkata dengan lembut, Kak Xiaoru, aku tidak selemah yang kamu pikirkan. Setelah kembali dari kematian, aku pikir aku berbeda dari masa lalu. Apakah kamu tidak ingat aku memanjat tebing setinggi 20 meter beberapa hari yang lalu? Dengan Yi Yun mengatakan itu, Jiang Xiaoru teringat. Dia heran dengan kecepatan Yi Yun memanjat tebing, tetapi menerimanya karena Yi Yun suka memanjat dan memetik tumbuhan sejak muda. Memikirkannya, Yi Yun memang lebih kuat. Dia jauh lebih baik dalam memanjat tebing daripada kebanyakan anggota kamp persiapan prajurit. Dengan pemikiran tersebut, Jiang Xiaoru merasa diyakinkan. Adiknya memang berbeda. Terkadang, setelah tidak meninggal dalam situasi yang fatal, akan ada keberuntungan besar setelahnya.
Jiang Xiaoru telah mendengar bahwa beberapa orang disambar petir, dan tidak hanya mereka tidak mati, mereka memperoleh kemampuan khusus. Mungkinkah Yun Er berada dalam situasi yang sama? Malam itu, Yi Yun sebagai karyawan baru dibawa ke ladang gandum. Pagar kayu mengelilingi halaman yang berjemur. Karena insiden tipes pagar kayunya ditinggikan, mencegah siapapun dari luar untuk melihat ke dalam. Ada sekitar 30 orang yang terbagi menjadi 2 shift yang terlibat dalam pemurnian tulang kuno. Yi Yun ditunjuk sebagai shift malam. Ada sekitar selusin orang untuk shift malam. Meskipun orang-orang ini tidak sesehat orang-orang dari kamp persiapan prajurit, mereka semua bertubuh besar. Di antara mereka, Yi Yun seperti ayam kecil di antara angsa. Tingginya hanya mencapai dada mereka. Melihat Yi Yun, selusin pria terkejut. Alasan tatapan itu jelas, bagaimana anak kurus seperti itu bisa dipilih untuk memperbaiki tulang kuno? Selain kekuatannya, tinggi badannya sangat pendek, bahkan dia tidak bisa mencapai mulut kuali sambil berdiri di atas bangku. Bagaimana dia bisa menambahkan Li Firewater ke dalam kuali? Nak, apakah kamu bercanda? Seseorang sepertimu bisa memperbaiki tulangnya? Apa yang dapat kamu lakukan dengan tubuh kecilmu? Kakimu bahkan tidak lebih tebal dari kayu bakar. Semua pria memiliki pandangan kuat saat melihat Yi Yun. Yi Yun akan diberi sepotong daging asap karena tidak melakukan pekerjaan apapun. Mereka tidak keren dengan itu. Yi Yun tidak repot-repot berbicara, dan duduk di dekat tumpukan kayu bakar, membiarkan mereka mengatakan semua yang mereka inginkan. Waktunya bubur. Seorang pria dari kamp persiapan prajurit mengeluarkan seember bubur. Ada makanan yang disediakan bagi mereka yang memurnikan tulang-tulang kuno. Ini adalah kesejahteraan yang diberikan eselon atas untuk memastikan penyempurnaan tulang-tulang kuno yang mulus. Hanya setelah makan barulah mereka memiliki kekuatan untuk bekerja. Setelah mendengar bubur tiba, mata orang-orang itu berbinar dan berlari ke arahnya. Hula, ember bubur direnggut kosong. Dengan Yi Yun di belakang, bersama dengan bagaimana orang-orang ini berjuang dan berjuang untuk makanan, sudah tidak ada yang tersisa untuk Yi Yun. Yi Yun merasa tidak berdaya. Lingkungan yang buruk membuat warga sipil menjadi buruk. Frasa ini memiliki logikanya. Itu bukan karena orang-orang di lingkungan yang buruk tidak bermoral, tetapi moralitas tidak menjamin kelangsungan hidup mereka. Waktunya bekerja, waktu kerja. Orang-orang dari kamp persiapan prajurit berteriak. Beberapa pria berjalan menuju kuali besar. Sudah waktunya untuk mengganti shift siang. Yi Yun terlatih-tatih di belakang. Dia berjalan perlahan sambil menatap kuali. Di mata orang lain, Yi Yun tampak terpana oleh kuali perunggu besar yang dibakar oleh api ungu. Memang, kuali itu sangat besar. Tinggi Yi Yun bahkan tidak mencapai pegangan kedua kuali. Faktanya, pandangan Yi Yun dipenuhi dengan titik cahaya yang redup. Itu tampak seperti kunang-kunang terbang menari di malam hari. Kekuatan mistik yang luar biasa. Ini adalah energi dari tulang kuno, dan merupakan kekuatan legendaris. Power of Desolates. Aliran titik cahaya yang tak berujung ini membuat Yi Yun bersemangat. Sebelumnya, kristal ungu telah menyerap sebagian energi tulang kuno, tetapi dia berdiri jauh dan tidak dapat menyerap banyak. Tidak seperti hari ini, di mana dia berhubungan dekat dengan tulang-tulang kuno. Sebagai perbandingan, ginseng giok ungu dan jamur hitam tidak ada bandingannya dengan ini. Seperti orang yang terbiasa makan makanan biasa melihat makanan mewah, Yi Yun sangat bersemangat. Ini seperti pencuri yang memasuki makam kaisar, musang yang menyelinap ke dalam kandang ayam. Semua energi dari tulang kuno itu miliknya. Nak, apa kau malas? Potong kayu bakar. Teriak seorang pria sebelum mendaratkan kapak di depan Yi Yun. Yi Yun terbangun dari keadaan lesu, dan dengan senang hati mendahului memotong kayu. Anak ini punya masalah otak. Dia juga mulai menyibukkan dirinya sendiri. Dia dan yang lainnya bertugas memotong kayu bakar. Kayu bakar adalah kunci sumber api. Itu sangat kuat dan berat. Beberapa orang kuat harus bekerja keras sebelum mereka bisa memotong kayu bakar ungu. Orang-orang ini bekerja keras, karena jika mereka melakukannya dengan baik,
Mereka bisa dipromosikan menjadi mandor, mendapatkan lebih banyak daging dan makanan. Yiyun meski senang tidak terbawa suasana. Dia tahu perbaikan tulang kuno itu ada hubungannya dengan wabah tipes. Dia ingin menyelidiki secara menyeluruh apa penyebab wabah tipes itu. Jika kristal ungu tidak bisa menyelesaikannya, tidak peduli seberapa besar hadiahnya, Yiyun hanya akan lari. Jadi saat Yiyun memotong kayu bakar tanpa banyak tujuan, dia dengan hati-hati mengamati kuali perunggu yang membara. Perlahan, Yiyun menyadari masalahnya. Dari kuali besar terbang keluar dua titik cahaya yang berbeda warna. Yang pertama berwarna ungu. Itu adalah bagian dari arus utama. Itu terbang tanpa tujuan, dan Yiyun menyadari bahwa jika dia fokus, titik cahaya ini akan terbang ke arahnya. Dengan kristal ungu bergabung dengan hati Yiyun, Yiyun merasa bahwa dia sekarang dapat mengontrol jumlah kristal ungu yang diserap sejak dia menerobos ke tingkat kedua dari Mortal Blood. Dia bisa memilih apakah dia ingin menyerap atau tidak. Titik terang lainnya adalah warna lain, biru sedingin es.